Selamat datang di Tosansu Channel. Jejak kenanganku tahun 1989-1990 di Gubang Kertajaya. Pada saat itu, seingat saya sudah kelas 2 SD, dan kalau tidak salah ingat, baru akan dimulai pelajaran cawu atau catur bulan ketiga. Saat itu tidak memakai sistem semester ya, atau lebih tepatnya pendidikan tingkat terakhir di kelas 2 SD sebelum ujian kenaikan kelas ke kelas 3 tentunya. Oleh karena ada rencana akan operasi hidung ke rumah sakit Dr. Sutomo Surabaya ketika itu, terpaksa saya harus izin, tidak bisa masuk sekolah dalam jangka waktu yang cukup panjang, 4 bulan. Guna mempermudah dalam koordinasi berkaitan dengan surat-surat atau administrasi begitu, dan juga keberangkatan kami ke Surabaya ketika itu, saya dan ibu lebih sering sementara tinggal di rumah nenek ibu dari almarhum bapak kandung saya, dibanding dengan tinggal di rumah kakek nenek atau ibu dari ibu saya. Sejak saat itu, saya sering diajak ibu pulang pergi naik bus atau kereta api dari Ngunut Tulungagung ke Surabaya dan sebaliknya. Sudah tak terhitung berapa kali saya naik kedua transportasi tersebut. Seringkali sebelum subuh saya sudah dibangunin ibu untuk siap-siap berangkat ke Surabaya lagi. Saya ingat tuh, baik ketika hendak mau naik kereta api maupun bus, saya sering diajak melewati semacam jalan pintas begitulah ya, dari jalan raya Adil menyeberangi rel kereta api yang ada di stasiun Ngunut, terus masuk stasiun tersebut dan jalan terus ya, lalu keluar melewati pintu masuk stasiun itu. Kalau sekarang sih sudah nggak bisa ya, kayak ada jalan pintasnya, soalnya sudah ada rumah yang terbangun di situ, dan dari situ jalan terus menuju tempat yang dijadikan semacam halte bus ya. Begitulah yang di seberang jalan depan stasiun itu. Kalau sekarang lokasinya itu sebelah timur, bekas toko apa ada, atau depan toko elektronik Indah. Untuk awal-awal bepergian ke Surabaya, pihak dari neneknya, ibu dari almarhum bapak kandung saya, meminta salah satu kerabatnya untuk menemani kami selama kami bepergian di Surabaya. Oleh karena urusan berkaitan dengan akan operasi hidung yang akan saya jalani di rumah sakit Dr. Sutomo Surabaya kala itu, saya dan ibu sering pulang pergi ke Surabaya. Mungkin untuk alasan penghematan biaya atau pengeluaran atau apalah, makanya kami oleh pihak nenek dari almarhum bapak kandung saya itu dititipkan sementara pada kerabat untuk sekedar bisa menginap 1 atau 2 hari di 2 lokasi berbeda secara bergantian, kadangkala di Gubeng, kadangkala di Ngaget. Tatkala pada awal-awal bulan di tahun 2017 yang lalu, ketika itu saya bekerja sebagai kurir paket dan dokumen, di saat sering melewati daerah Gubeng, lebih tepatnya di Jalan Kertajaya, memori atau ingatan itu kembali terputar, baik di mata maupun di pikiran atau di otak. Nah, apabila Anda dari suatu jalan Sulawesi ya, mau ke timur atau Jalan Kertajaya ya, itu adalah jalan raya kembar yang ada di Surabaya, pasti Anda akan melewati sebuah semacam warung atau terowongan.
yang mana di atas lorong atau terowongan tersebut adalah tempat rel kereta api. Setelah melewati lorong atau terowongan tersebut, terus tengoklah sebentar ke kanan. Persis di seberang jalan sana itu ada sebuah gang. Kalau di Google Map tertera namanya Jalan Kertajaya 2KA. Nah, disitulah, di salah satu rumah yang masuk di gang itulah, saya dan ibu dulu pernah numpang menginap di sana. Seingat saya, posisi rumahnya kira-kira jauhnya di tengah-tengahnya kalau kita masuk dari gang tersebut. Rumahnya kecil, timur jalan. Di depan rumah ada sebuah sumur karyanya yang pakai tambang atau tampar pakai timba begitu. Jadi saya masih ingat ketika itu saya sering sekali dimandikan di dekat sumur depan rumah itu, dan itu pun saya dimandikan bukan pakai sabun mandi, melainkan pakai sampo sasetan. Ya jelas saja, karena dimandiin pakai sampo untuk membilas biasanya ya agak lama apabila dibanding dengan memakai sabun mandi. Saya nggak tahu alasannya kenapa kok ibu memandikan saya saat itu pakai sampo dan bukannya pakai sabun mandi. Mungkin bisa saja kali ya, nggak punya sabun mandi, atau mungkin karena alasan penghematan atau gimana, saya tidak tahu. Jika tidak dimandikan di dekat sumur depan rumah tersebut, biasanya saya diajak ibu untuk menumpang mandi di rumah tetangga sebelahnya, sebelah kanannya, karena memang rumah tempat kami numpang menginap itu enggak punya kamar mandi, enggak ada toiletnya pada saat itu. Selama numpang menginap di rumah ini, seingat saya kalau pas siang hari ya, kalau enggak lagi kontrol ya, ke rumah sakit Dr. Sutomo, saya sering tidur di teras rumah tetangga sebelah kanannya. Tentunya di emperan teras itu beralaskan tikar. Biasanya saya akan bangun tidur sekitar jam 3 sore. Jika sore atau malam telah tiba, maka anak-anak seusia saya kala itu banyak sekali yang bermain di depan rumah masing-masing. Bahkan sudah sampai jam 9 malam pun suasana di sana saat itu masih ramai saja. Ya, berbeda dengan yang ada di desa. Oke, lanjut. Selain numpang menginap di rumah Gubeng ini, seingat saya kadang-kala saya juga diajak ibu untuk menginap di sebuah rumah di daerah Ngagel. Untuk lokasi yang ini, maaf saya kurang begitu hafal yang jelas rumahnya itu. Yang jelas rumahnya itu sekali lagi ada di komplek pasar tradisional. Jadi begitu mulai dini hari sekitar jam 2 atau jam 3 pagi, suasana depan rumah sudah sangat ramai sekali oleh riuh aktivitas ekonomi jual beli. Pernah suatu kali pas bangun tidur dan penasaran dengan ramainya suara orang di depan rumah, saya mengintipnya dari balik tirai pada salah satu jendela depan ruang tamu. Ketika menginap di rumah Ngagel yang lokasinya ada di dalam pasar tradisional ini, jika sudah sore hingga malam hari aktivitasnya sudah sangat sepi. Sebagai anak kecil pada saat itu, saya tidak sendirian. Ada temannya, seingat saya ada 3 anak kecil juga yang ada di rumah itu, yang mana tentu saja ketika anak kecil tersebut adalah anak dari sang tuan rumah. Pernah di suatu sore hari lewatlah orang yang jualan mainan. Lantas saya meminta ibu untuk dibelikan mainan. Mainannya agak aneh, agak nyeleneh, berupa itulah speed atau tabung suntik berbagai ukuran, dan tentu saja yang pasti sudah tidak ada jarum suntiknya ya. Jadi aman untuk mainan anak kecil. Nah,
Ketika saya dibalikan, ketika anak pemilik rumah ini juga sebenarnya ingin sekali dan minta dibelikan olehnya mainan serupa dengan saya, tapi ibunya menolak sehingga mereka semua menangis, dan itu bikin saya serba salah ya. Oke, kembali lagi ke rumah tempat kami dulu menginap di Gubeng, karena ada satu cerita yang terlewatkan. Pada saat itu, terutama pada pagi hari, saya sering kali diajak ibu jalan-jalan dan bermain ayunan ya di sebuah taman dekat lokasi situ di Jalan Sulawesi, yaitu Taman Persahabatan. Saya baru tahu namanya ketika saya dulu sering melewatnya tahun 2017 saat saya menjadi kurir itu, jadi baru tahu nama tamannya. Selain itu, kadang-kala saya juga sering diajak berbelanja di pasar tradisional Gubeng ya, yang lokasinya juga tidak terlalu jauh dari gang yang saya maksudkan tadi. Sekian.